Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebenaran firman Tuhan ini kita akan memberi tema adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Dari pembacaan ini kita ditekan atau 3 tekanan besar yang terdapat di dalam pasal yang ke-11 ini, yaitu tekanan tentang kehidupan, yang kedua adalah tekanan tentang kematian, dan yang ketiga adalah tekanan tentang hidup sesudah mati. Pasal ini berisikan hal-hal yang dapat menghibur, menguatkan seseorang yang kehilangan salah seseorang yang dicintainya karena meninggal dunia. Mari kita perhatikan 3 hal bertalian dengan kalimat Tuhan Yesus tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Yang pertama adalah kehidupan. Tuhan memberikan setiap orang memberikan kehidupan, karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden, bahwa Tuhan memberikan napas atau memasukkan napas ke dalam manusia, lalu manusia itu dia bisa bekerja, berdiri, bertindak, dan apapun dia bisa melakukannya. Karena hidup itu atau napas itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu di dalam bacaan tadi kita melihat bahwa ada 3 tekanan yang diberikan kepada kita atau memberikan kita perhatian ketika kita masih hidup, yaitu tekanan tentang kehidupan, tekanan tentang kematian, dan juga tekanan tentang kehidupan setelah meninggal atau setelah kematian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini kita masuk dalam bagian pertama adalah kehidupan. Jadi tanpa hidup setiap umat manusia pasti akan mati. Karena napas itu adalah pemberian, atau kehidupan itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap umat manusia. Untuk itu ketika kita hidup di dalam dunia, kita harus berpikir, kita harus sadar diri bahwa pemberian itu adalah pinjaman, pemberian itu adalah sementara, dan kapanpun dia akan mengambilnya. Kalau barang pinjaman, setelah kita menggunakan pasti pemiliknya dia akan mengambil kapan saja. Demikian juga dengan hidup. Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tanpa Allah tidak ada kehidupan. Di dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-26. Karena di situ Tuhan memberikan napas atau kehidupan itu kepada manusia pertama, yaitu Adam. Sehingga setelah dia memberikan kehidupan atau napas kepada manusia pertama, maka dia bergerak, dia bisa bekerja, dia bisa bangun, bisa berdiri, bisa berlari, bisa melakukan apa saja dia mau, karena dia memberikan sebuah kehidupan. Sebelum memberikan kehidupan, dia adalah seperti benda mati yang tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi ketika Tuhan memberikan napas atau kehidupan kepada manusia pertama, dia memberikan kehidupan dan dia bisa bekerja. Demikian juga saya dan saudara. Kehidupan itu dia memberikan kepada kami. Dan ketika kehidupan itu masih ada pada kita, mari kita bekerja bagi Tuhan. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Dengan cara, metode apapun, mari kita melakukan sebelum kita menunggu kematian itu tiba. Sementara kehidupan itu masih ada, kita harus melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu adalah sementara,
Dan mari kita bekerja bagi Tuhan dengan metode, dengan cara apapun. Jadi kehidupan itu janganlah membuat kita sia-sia, tetapi pergunakan kehidupan itu dengan baik. Supaya kehidupan itu adalah sementara dan kita sadar. Karena kehidupan itu adalah pemberian Tuhan hanya sementara. Dan kapanpun dia akan mengambilnya. Untuk itu tanpa Allah tidak ada tenaga, daya mempertahankan kehidupan dan lain sebagainya. Karena apa? Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke 127 ayat yang ke-1 dan juga Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam pembacaan tadi, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata bahwa jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi kehidupan itu adalah pemberian. Ketika kita mendapatkan kehidupan, maka kita harus bekerja. Karena ketika masih hidup, masih kita bekerja bagi Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 bahwa tujuan Allah memberikan kehidupan adalah untuk kemuliaan bagi Allah, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi pelayanan, melakukan tugas dan pelayanan bagi Dia, untuk mencari jiwa bagi Dia dengan metode, dengan caranya kita sendiri, baik melalui media maupun melalui kesaksian, pujian, penyembahan. Mari kita pergunakan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan yang memberi hidup bagi kita. Yang kedua adalah kematian. Jadi kematian itu bisa terjadi ketika Yesus mengambilnya. Ketika Yesus mengambil hidup itu atau napas ini, maka tubuh kita ini akan mati, tidak bergerak, tidak berdaya, dan pasti dia akan menjadi busuk. Mengapa? Karena di dalam setiap atau kematian orang tidak ada kematian atau kehidupannya. Kalau ketika kehidupan itu ada di dalam diri kita, maka hidup itu ada, maka kita bisa bekerja. Tetapi napas itu diberikan kepada Tuhan sebagai pemilik napas atau pemilik hidup, maka manusia itu tidak berguna, tidak berdaya. Pasti dia akan kembali menjadi tanah dan lain sebagainya. Untuk itu, karena dosa, kematian memasuki kehidupan manusia. Karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Karena hidup itu adalah pemberian dan kekal, dan tidak ada akhir dan tidak ada masanya, tetapi dia bersifatnya kekal. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, karena kematian itu bisa memasuki kehidupan manusia. Karena apa? Karena upah dosa ialah maut. Ketika kita berbuat dosa, bisa mati. Kemudian ketika kita hidup di dalam dunia, orang lain bisa membuat kita mati juga. Jadi kematian orang percaya itu adalah banyak cara. Banyak orang bisa ditembak lalu meninggal. Banyak orang bisa dibunuh secara tidak wajar. Banyak orang bisa dibunuh atau dia meninggal melalui kecelakaan. Dia jatuh dari pohon atau apapun. Ya, itu adalah kematian. Jadi kematian itu adalah satu hal yang pasti diingat oleh setiap umat manusia. Dan kematian itu kapanpun dia akannya. Karena kematian itu merupakan giliran bagi setiap umat Tuhan, dan sementara kita antre. Kalau kita melihat di pompa bensin, pasti di sana ada motor, mobil bisa antre. Untuk apa? Untuk mengisi bensin, bahan bakar. Jadi di situ supaya ketika bahan bakar tidak ada, mesin tidak bergerak. Demikian juga kematian. Kematian sementara kita antre seperti di Pertamina. Dan setiap umat manusia pasti kita akan melewati jalan yang sama. Untuk itu jangan kita salah paham,
tentang kematian. Karena kematian itu adalah salah satu cara, salah satu yang Tuhan sudah tentukan. Ada saat dan ada masanya. Untuk itu kapan saja dia mengambil. Jadi kematian pasti kita akan mati, dan kapanpun kita tetap kita akan mati karena Yesus adalah Allah, di dalam Dia ada kehidupan. Jadi barang siapa yang percaya, barang siapa yang melakukan kehendaknya, melakukan misinya Tuhan, lalu meninggal, walaupun kita akan mati, dalam bagian berikutnya pasti kita akan melihat, karena ada harapan dan ada kebangkitan dan hidup. Jadi di dalam kematian itu adalah masa yang Tuhan sudah tentukan, dan masa itu adalah rahasianya Tuhan, dan kapanpun Dia akan mengambil, dan setiap umat manusia kita tidak bisa membatalkannya. Untuk itu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 46 dan 43 44 di sana berkata bahwa Ia membuktikan bahwa Ia adalah kehidupan dengan membangkitkan Lazarus. Jadi Lazarus yang sudah mati itu bagi Yesus itu biasa. Pasti dia, walaupun dia sudah mati, pasti dia akan membangkitkannya. Jadi setiap umat manusia juga sama. Kalau itu bukan waktunya, walaupun hampir putus nyawa, pasti kita akan hidup kembali. Karena bukan saatnya atau bukan masanya. Karena kematian itu adalah rahasia dari Tuhan sendiri, dan kapanpun menyambut nyawanya. Kalau menyambut nyawanya berarti tiba saatnya kematian. Yang ketiga adalah ada kehidupan sesudah kematian. Karena ada kebangkitan orang mati. Jadi setiap umat manusia itu ada saatnya ketika dia datang sebagai raja. Dan setiap umat manusia yang percaya maupun yang tidak percaya, pada waktunya Tuhan Dia akan membangkitkan. Dari situ kita akan bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan kita. Untuk itu ketika kita masih hidup, mari kita bekerja supaya kita pertanggungjawaban kinerja kita pada akhirat nanti, kita bisa bertanggung jawab sesuai dengan kinerja kita. Jadi kinerja kita itu akan ditanyakan. Apa yang Tuhan pundahkan kepada kita, saya dan saudara, mari kita menunaikan tugasnya Tuhan, misinya Tuhan, pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan pundahkan kepada kita. Mari kita menjalankannya. Karena pada saat Dia datang sebagai raja, entah pada saat itu kita masih hidup atau sudah mati, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi upah dosa ialah maut. Maka ketika kita masih hidup, kita melakukan baik, melayani Tuhan dengan baik, takut akan Tuhan dan takut berbuat dosa dan lain sebagainya, maka ada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita dibangkitkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bawa di dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 tadi mengatakan bahwa karena ada kebangkitan orang mati. Jadi pada saat Dia datang sebagai raja, ada kebangkitan orang mati. Jadi setiap umat manusia kita akan bertanggung jawab di hadapannya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai bukti ada kebangkitan orang mati. Jadi sama seperti Yesus bangkit dari kuburan, setiap umat manusia juga akan bangkit. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan lalu mereka meninggal, mereka akan bangkit dan mereka akan masuk dalam hidup yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya lalu meninggal, mereka akan masuk di dalam lautan api yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa ada kehidupan setelah kita meninggal, atau ada kehidupan setelah kematian. Jadi di situ kita akan membuktikannya. Ada lalat, ada gandum. Mari kita gunakan. Manakah yang baik, mari kita pelihara itu. Manakah yang baik, marilah kita tanam itu. Manakah yang baik, mari kita berdiri di atas itu. Manakah yang baik itu, mari kita pegang dan melakukannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena
Tuhan Yesus membenarkan ada hidup sesudah orang mati melalui cerita orang kaya dengan Lazarus dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31, dan juga di dalam kata-katanya sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 9, bahwa di situ ada kebangkitannya. Maka ada kematian yang kedua. Jadi setelah kita bangkit, maka disitulah ada kematian yang kedua, itu adalah mereka yang masuk ke dalam kerajaan api. Tetapi mereka yang percaya lalu mereka bangkit, mereka akan masuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dia akan memberkati kita. Shalom. Di dalam sebagaimana kita memberi tema tadi bahwa Yesus kebangkitan dan kehidupan. Di situ ada 3 tekanan besar yang terdapat di dalam pasal 11 ini, yaitu tekanan tentang kehidupan, tekanan tentang kematian, dan tekanan tentang kehidupan sesudah kematian. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.